Apa yang ada dalam pikiran kalian setelah kalian melihat judul dari video ini? Di zaman sekarang loh, masih ada ya kasus seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menonton, menikmati video yang sudah saya sajikan ya. Tidak bosan-bosannya saya akan tetap terus berbagi berita dan juga informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Oke, di video kali ini kita akan mengulas kasus yang sudah terjadi sekitar sebulan yang lalu ya. Terjadi di Lombok Barat, tepatnya di Desa Gelogor, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan berlangganan dengan cara subscribe dan tekan loncengnya untuk terus mengikuti berita dan informasi menarik lainnya. Pria yang berinisial MH usia 31 tahun asal desa Gelogor Lombok Barat ini tiba-tiba shock dan juga tak berdaya ya setelah tahu jika kekasihnya atau wanita yang ia puja-puja selama ini itu ternyata laki-laki berusia 25 tahun yang mengatasnamakan Mita. Awalnya tanpa ragu MH meyakini jika Mita itu adalah benar-benar gadis tulen ya. Mereka sudah saling kenal sekitar 5 bulan sebelumnya sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Kata MH awalnya dia kenalan itu lewat sosial media Facebook. Nah buat kalian ini juga hati-hati yang pastinya punya kenalan di sosial media, apalagi kalian jomblo ya. Setelah ketemu dan selama belum menikah, Mita ini selalu dan tak lepas dari cadar di mukanya. Ketika MH meminta Mita untuk melepaskan cadarnya, Mita ini selalu enggan melepaskan cadarnya dengan berbagai alasan. Hati-hati buat kalian yang jomblo, apalagi juga punya kenalan di Facebook juga. Harus hati-hati sendiri, waspada sendiri, dicek sendiri. Oke, kita lanjut. Kata Mita, dia hanya mau melepas cadarnya ketika dia sudah menikah. Dengan kata awal, Mita hanya ingin menikah tanpa berpacaran dan dia cukup ta'aruf saja. Dan saat keduanya bertemu, MH sama sekali tidak curiga dengan penampilan Mita. Karena Mita juga sudah berdandan layaknya gadis cantik yang bercadar ya. Apalagi itu juga yang sudah namanya sudah timbul rasa cinta. Bahkan sejak pertemuan pertama, rasa cinta dan sayang MH ke Mita ini langsung timbul, bahkan menggebu-gebu, hingga MH memberanikan diri mengajak Mita ini ke jenjang yang serius atau ke pernikahan. Kendeli. Akhirnya Mita mau diajak nikah. Setelah hubungannya berjalan nyaman, pada waktu dan hari yang sudah ditentukan MH dan keluarga, selanjutnya MH dan keluarga mendatangi rumah Mita untuk melakukan lamaran dan juga mas kawin senilai 20 juta. Saat sampai di rumah Mita, MH dan juga keluarga ini sedikit kaget ya, karena dari orang tua Mita yang tidak lengkap. Ya benar, dari kedua orang tua Mita ini katanya sudah tidak ada karena kurang saksi ya dari pihak Mita. Tapi di situ juga tidak ada saudaranya yang lain, bahkan di situ cuma ada wali hakim saja. Nah, karena MH dan keluarganya ini merasa iba dengan keadaan Mita yang sudah tidak punya siapa-siapa, jadi dari keluarga MH dan juga MH sampai di sini belum timbul rasa curiga atau rasa mungkin ada yang menjanggal, itu tidak ada. Masih saja meyakini semua yang sudah berjalan ini. Mita juga mengaku jika dia punya saudara tetapi tinggal di Sumbawa ya, bukan di sekitar Mita saat ini. Dan sampai-sampai persyaratan pernikahan pun tidak ada yang menjanggal dari identitas Mita ini. Nah mungkin jika dari MH atau salah satu keluarga MH itu sudah punya rasa curiga ya, tapi diabaikan.
Dan cerita masih tetap berlanjut seperti yang sudah direncanakan MH dan keluarganya. Singkat cerita, hari pernikahan MH dan Mita pun sampai waktunya nikah. Pada hari Selasa 2 Juni 2020 kemarin, MH dan Mita melangsungkan akad nikah di kantor urusan agama Kediri, daerah Lombok sana. Nah, setelah hari resepsi selesai, MH harus menahan keinginannya untuk berbulan madu menikmati malam pertama karena si Mita ini lagi katanya atau datang bulan ya. Laki kok datang bulan. Di malam yang kedua pun masih gagal. Bahkan saat itu Mita minta diceraikan saja. Nah, dari sini MH timbul rasa-rasa curiga dengan Mita yang sebenarnya. Nah, dari sini MH diam-diam mencari tahu identitas Mita yang sebenarnya. Lanjutnya, MH ini terkejut setelah Pak RT setempat bilang atau mengetahui MH jika Mita ini sebenarnya laki-laki warga Pajeruk atau mungkin bisa dikatakan tetangga desa ya dari MH itu sendiri. Sebenarnya Mita ini adalah laki-laki yang bernama Adi yang bekerja sebagai perias pengantin yang sering menggunakan nama Mita sebagai nama samaran. Nah, setelah semuanya terbongkar, baru MH dan keluarga ini merasa bahwa mereka ditipu oleh Mita ini. Lantas MH dan juga keluarga ini melaporkan kasus yang sudah dialaminya ke Kapolsek Kediri pada hari Jumat 5 Juni 2020 kemarin. Hanya 3 hari setelah menikah ya ini ya. Dan pada akhirnya Mita atau pelaku ini atau Adi ini ditangkap polisi dengan kasus penipuan dan juga pemalsuan identitas ya, dengan hukuman 5 tahun penjara. Nah, dari kasus ini kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian komentari? Sekali lagi ya, jangan mudah tergoda dengan foto-foto atau dengan perkenalan via media sosial, apalagi memang sebelumnya kita belum pernah kenal atau belum mengenalnya sebelumnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.